Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mohon saat ini Engkau mengurapi kami, menaruh perkataan dan selidah bibir mulut hamba-Mu. Roh pengajaran, roh hikmat daripadamu hadir di tengah-tengah kami, supaya oleh kehadiran Kristus kami Tuhan dapat memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Alaikum bersama Masia. Saudara-saudara, pada minggu ini tema kita ialah kekayaan bagi jiwa. Menurut kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, sebuah eksegesis dari kata miskin dan relevansinya bagi kita yang percaya. Mari kita membaca. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kita akan melihat hari ini mengenai orang yang berbahagia ialah orang yang miskin di hadapan Allah. Benarkah demikian? Saudara, miskin di hadapan Allah ini ditempatkan pada urutan pertama dari semua kebaikan Kristen. Para filsuf tidak memperhitungkan kerendahan hati sebagai salah satu kebajikan moral, tetapi Kristus justru menempatkannya di urutan pertama. Miskin di hadapan Allah ini dijadikan oleh Kristus sebagai ucapan pertama dalam khotbahnya. Menarik tentunya. Mengapa demikian? Jangan salah paham. Allah menghendaki manusia miskin di hadapannya, bukan miskin di hadapan manusia. Sekali lagi, Allah menghendaki manusia miskin di hadapannya, bukan miskin di hadapan manusia. Miskin di hadapan Allah itu berbicara tentang kerendahan hati. Belajar seperti Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara bisa lihat khotbah saya minggu lalu mengenai ketenangan bagi jiwa dari kitab Injil Matius 11 ayat 28-30. Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Apa sebabnya orang kerendahan hati menjadi sebuah pergumulan yang hebat selama kita hidup? Karena manusia tidak mau menjadi miskin di hadapan Allah. Ada dua kata miskin dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah penes, dan yang kedua adalah tokos. Penes itu berarti miskin sedemikian rupa sehingga penghasilan sehari habis hanya buat makan sehari-hari saja. Sedangkan kata yang kedua adalah tokos. Tokos itu berarti mereka hidup hanya dari belas kasihan orang atau mengemis meminta sedekah saja. Orang penes di dalam Alkitab adalah orang yang begitu miskin sehingga ia mendapatkan roti atau makanannya itu melalui kerja keras setiap hari, hanya untuk makan setiap hari. Tetapi orang tokos adalah orang yang begitu miskin sehingga hanya mendapatkan penghidupannya melalui cara meminta sedekah dan mengemis. Orang penes tidak mempunyai apapun secara berlebihan, tetapi orang tokos itu sama sekali tidak punya apapun. Perbedaan ini ditunjukkan secara menyolok sekali dalam cerita tentang seorang janda yang miskin yang memberikan seluruh uangnya kepada Tuhan dalam Lukas 21 ayat 1-4. Mari kita membaca. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser di dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Perhatikan di ayat 2 ada kata miskin. Demikian juga di ayat 3 ada kata miskin. Tetapi di ayat 2 itu digunakan kata penikros. Sedangkan di ayat 3 digunakan kata tokos. Perbedaan kata miskin di ayat 2 dan 3 ialah di ayat 2 sekalipun janda itu miskin, tetapi ia masih mempunyai uang 2 peser. Dan karenanya digunakan di situ kata penikros. Tetapi setelah uangnya dipersembahkan semua, ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Sehingga di ayat 3 dikatakan tokos. Artinya sudah tidak punya apa-apa. Sebab ia memberikan seluruh hidupnya. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa Yesus memuji persembahan dari perempuan ini? Sebab ia memberikan seluruh nafkahnya. Artinya ia sudah tidak punya apa-apa lagi.
Kita baca ayatnya yang ketiga dan keempat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang. Padahal cuma 2 peser. Tetapi ingat baik-baik, digunakan tadi kata miskin di ayatnya, ayat ini dikatakan adalah pennikros. Nah, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Ketika kita masuk di ayat yang ketiga, setelah ia memberikan persembahannya, maka digunakan kata tokos. Artinya, ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Di ayat 2, pennikros, ia masih punya. Di ayat 3, kata tokos, ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan kata Yesus, ia memberikan seluruh nafkahnya. Nah, mari kita lihat frasa yang mengatakan ia memberi seluruh nafkahnya. Itu adalah sebuah penyembahan total di hadapan Allah. Dalam arti inilah kata miskin yang dikehendaki oleh Kristus itu. Saya ulangi sekali lagi. Frasa yang mengatakan ia memberi seluruh nafkahnya adalah sebuah penyembahan total di hadapan Allah. Dalam arti inilah kata miskin yang dikehendaki oleh Kristus ketika ia menyampaikannya itu kepada orang-orang yang mendengarkan di atas bukit Padang, yang terkenal pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Mari kita bandingkan sikap ini dengan sikap Kristus sendiri. Di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita mau paham arti kata miskin di hadapan Allah itu, kita harus memahami apa itu pikiran dan perasaan Kristus tentang kata miskin di hadapan Allah itu. Lalu ia menunjukkan bagaimana arti miskin itu, yang walaupun di dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara melihat, kealahannya tidak pernah berkurang oleh karena dalam keadaan sebagai manusia, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Ayat 7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah dia, sebuah penyerahan yang total. Saudara-saudara, tanpa syarat. Yang dilakukan oleh janda ini adalah sebuah penyembahan yang total, sebuah penyerahan yang total, tanpa syarat. Artinya setelah ini apa yang terjadi? Bergantung kepada kasih karunia Allah. Inilah kata miskin yang Tuhan kehendaki dalam konteks ini ialah sebuah penyembahan total, kerendahan hati seperti yang diajarkan oleh Kristus. Jadi jiwa yang kaya dan bahagia, yang empunya kerajaan surga di ayat 3 ini ialah orang-orang yang benar-benar bersandar, berharap, bergantung kepada kasih karunia Allah melalui Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit itu, dan melalui kuat kasih Roh Kudus. Bagaimana artinya orang-orang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya sebagai orang percaya dan belajar rendah hati di hadapan Tuhan untuk bisa menjawab semua tantangan kehidupan ini. Saudara, dalam konteks inilah Kristus menyebut bahwa orang-orang seperti ini diberkati atau berbahagia. Makarios itu juga bukan hanya kata bahagia, tetapi juga diberkati dan yang empunya kerajaan Allah. Artinya mereka adalah orang-orang yang kaya. Kaya di dalam iman, kaya di dalam pengetahuan, kaya di dalam pengharapan, kaya di dalam kemuliaan Allah. Mereka adalah orang yang memiliki kekayaan bagi jiwa. Suatu kekayaan yang bernilai kekal, yang tidak akan dapat dirampas oleh siapapun. Itulah kekayaan bagi jiwa. Saudara-saudara, kumpulkanlah bagimu suatu harta yang tidak dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Pencuri tidak dapat mencurinya, perampok tidak dapat merampoknya. Itulah kekayaan bagi jiwa yang kekal. Saudara, semoga kita akan mengubah cara kita menilai kehidupan ini. Kita mengubah cara pandang kita tentang
apa itu arti hal-hal yang bernilai kekal, supaya kita mempunyai harta di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menilai hidup ini di dalam kekekalan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terus kuatkan kami untuk tetap miskin di hadapan Allah, supaya kami memiliki hak-hak kerajaan di dalam kerajaan Kristus yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.